Kadang gue mikir gini, Min. Bagus juga, Net. Belum, Min. Sorry. Kenapa perbatasan negara itu nggak lurus aja ya? Bukannya lebih gampang nentuin luas negara dan lain sebagainya? Gua rasa yang harus dilurusin itu pendapat lu, Net. Ya wes dah, yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, kalian pernah kepikiran nggak? Kenapa batas wilayah negara itu lika-liku? Kenapa nggak lurus aja? Jadi misalnya kalau mau hitung luas negara atau mau gambar peta kan jadi lebih gampang. Hoho, tidak semudah itu Ferguson. Mungkin kalian juga jadi bertanya-tanya, gimana sih penentuan batas wilayah negara di masa lalu? Kok bisa wilayah negara itu sampai bentuknya unik-unik gitu ya? Sebagian dari kita bisa berimajinasi bentuk wilayah negara tertentu itu mirip sama makhluk hidup. Slovenia jadi bentuk ayam. Sampai-sampai ada bentuk wilayah negara yang menjulur tuh, alias memiliki panhandle. Nah, kebetulan di video sebelumnya pernah Mimin bahas juga sih, soal wilayah tonjolan suatu negara. Nah, terkait bentuk-bentuk dan penentuan batas wilayah negara, sebenarnya ditentukan oleh beberapa faktor sih. Tapi sebelumnya, Mimin mau mengucapkan terima kasih buat Amigo yang udah berhasil membuat Mimin insomnia. Kepikiran terus, kok batas wilayah negara nggak lurus aja gitu kan? Oke, kita balik ke faktor-faktor penentu batas negara. Faktor yang pertama, kondisi geografis yang menjadi penentu batas wilayah. Atau dengan kata lain, kondisi alam lah. Misalnya kayak penggunaan sungai sebagai batas wilayah. Contohnya di benua Afrika, ada sungai Kongo, yang jadi batas negara Kongo sama negara Kongo. Dan secara kebetulan, sungai Kongo ini jadi asal-muasal nama negara Kongo dan juga negara Kongo. Atau sungai Zambezi, yang menjadi batas utara negara Zimbabwe dan sebagian batas selatan negara Zambia. Lihat aja nama mereka mirip-mirip semua tuh. Mau contoh lain? Ada pegunungan. Contohnya pegunungan Andes, yang menjadi batas wilayah antara Chili sama Argentina. Jadi supaya memudahkan, ada beberapa negara yang memang menggunakan kondisi geografis sebagai batas wilayah. Faktor kedua, coba tebak amigos. Ya, sejarah, sejarah. Terutama untuk beberapa batas wilayah negara yang merupakan hasil dari sebuah perjanjian di masa lalu. Contohnya perbatasan antara Thailand dengan Malaysia, di wilayah Semenanjung Malaya, yang merupakan hasil dari Anglo-Siamese Treaty of 1909, atau dikenal juga sebagai Treaty of Bangkok, atau Perjanjian Bangkok. Contohnya kalau perjanjian batas wilayah di perairan, ada perjanjian antara Prancis dengan United Kingdom yang mengatur perbatasan di daerah English Channel, Laut Utara, dan Samudra Atlantik. Hal lainnya seperti aneksasi yang dilakukan oleh penjajah di masa lalu, mencaplok suatu wilayah untuk ditambahkan ke wilayah jajahannya. Tapi kalau kalian perhatiin, sebenarnya banyak juga sih negara yang bentuknya lurus. Ya, seenggaknya kalian lihat wilayah itu lurus kalau di peta. Dan kalau kalian perhatiin juga, di Amerika Serikat, sebagian besar batas-batas wilayah negara bagian Amerika Serikat itu lurus. Kalau ini pernah Mimin bahas juga. Atau beberapa negara di benua Afrika, ada beberapa batas wilayah negara yang lurus. Misalnya seperti Mesir. Tapi, coba sekarang kita bayangin kalau batas wilayah negara itu lurus semua. Oke, mungkin buat negara-negara yang ada di pinggir benua nggak bisa lurus. Jadi ada beberapa bagian dari negara ini yang tetap liku-liku. Kan nggak mungkin juga kan kalau misalnya benua itu sampai kotak bentuknya. Bayangin deh, semuanya lurus. Pembagiannya kayak negara bagian USA pas zaman dulu. Jadi yang penting asal lurus aja. Misalnya di benua yang wilayahnya itu kebanyakan daerah pegunungan. Kalian bagi perbatasan wilayahnya lurus. Terus kalian dapat jackpot tuh, dapat wilayah yang puncak gunung semua. Kalian mau wilayah negara kalian full puncak gunung semua? Negara kalian ada di ketinggian ribuan mdpl. Atau contoh lain deh, kalian bagi perbatasan wilayah itu lurus dan sama besar, tanpa melihat kondisi alam. Terus tiba-tiba kalian dapat jackpot. Wilayah negara kalian full air semua. Soalnya kebetulan kalian dapat wilayah di daerah sungai. Jadi karena kalian bagi sama rata, terus batas wilayahnya lurus, dan bentuk wilayahnya kotak semua, tanpa memperhatikan kondisi geografis, kalian ya mana tahu dapat wilayahnya yang kayak gimana. Jadi ibaratnya ada daerah daratan yang topografinya itu macam-macam. Anggap aja daerah pegunungan yang curam sama sungai dah.
terus kalian buat perbatasan wilayah yang lurus gitu di keempat sisi kan. Kalau kayak gitu, di sebelah utara, kalian bisa dapat setengah gunung. Yang curam lagi. Terus di selatan, kalian dapat setengah sungai juga. Ya, mudah-mudahan kalian gak keberatan aja dah kalau kalian punya wilayah negara yang kayak gini. Jadi, kalau menurut Mimin, alasan kenapa batas-batas wilayah negara itu nggak lurus dikarenakan dua faktor yang sempat Mimin singgung di awal. Kondisi geografis, dan kemudian adanya perjanjian penentuan batas wilayah negara di masa lalu. Yap, kalau batas negara itu lurus, emang sih jadi lebih gampang buat menghitung luas wilayahnya. Atau mau gambar peta, bikin kartografi, bikin peta dunia di Minecraft, jadi lebih gampang. Cuma, kalau kita nggak memperhatikan kondisi geografi sekitar, yang menjadi masalah itu kalau kalian dapat wilayah negara yang jackpot, puncak gunung curam. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana, amigos? Oh iya, amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua, amigos. Sehat-sehat semuanya!